Kita akan memulai sermon kita pada pagi ini. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh Engkau adalah Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena Engkau peduli kepada kehidupan kami Tuhan. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Yang kami kenal dan kami percaya adalah satu-satunya jalan. Sehingga kami boleh dikembalikan, didamaikan di dalam relasi. Sebagaimana Engkau ingin untuk kami boleh berelasi ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami mengubahkan kami sedemikian. Sehingga kasih yang luar biasa itu membuat kami tidak hidup menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Kami yakin dan percaya bahwa kasih di Kalvari, kasih Kristus. Engkau sudah menebus dosa kami, bangkit dan naik ke surga. Menjadi sebuah fondasi kehidupan kami dan tujuan hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang sangat singkat dan cepat ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Engkau tidak hanya menjanjikan kepastian bahwa ketika kami meninggalkan dunia ini kami punya tempat di sorga. Tetapi Engkau juga ingin menuntun kami. Karena sorga bukan hanya sekedar tempat tapi kondisi, situasi dan status. Kami bersama dengan Kristus Tuhan kami di sanalah surga yang sesungguhnya. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau boleh menuntun kami di tengah-tengah dunia ini melalui firman-Mu. Engkau adalah firman yang hidup ya Tuhan. Maka pada pagi ini kami datang mempersembahkan hidup kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Sehingga bejana yang hina ini, bejana tanah liat ini boleh memancarkan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada ada banyak orang melihat Kristus. Bukan kami tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan bersabdalah dan bicaralah kepada kami apa yang Engkau ingin untuk nyatakan. Sehingga kami boleh berhenti melakukan apa yang Engkau tidak ingin untuk kami lakukan. Dan kami melakukan apa yang Engkau ingin untuk kami kerjakan di tengah dunia ini. Tuhan pakai hamba-Mu dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kiranya kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Dan kami boleh memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami, gembala yang baik, firman yang hidup Tuhan. Dan juru selamat manusia satu-satunya. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Amin. Mari kita langsung saja Bapak Ibu sekalian membuka Alkitab kita dan melihat satu bagian firman Tuhan. Hari ini diambil dari Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Nah saya akan bacakan bagi kita semua Injil Yohanes pasal yang keempat. Ini adalah kisah yang saya yakin tidak asing dari sekian banyak kita yang sudah lama jadi orang Kristen. Mungkin salah satu kisah yang tidak pernah terlupakan atau kita sering ingat adalah kisah ini. Yaitu percakapan atau pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Saya akan bacakan Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ya ini agak tidak lazim saudara sekalian karena orang tidak menimba air jam 12 siang. Lalu kata Yesus kepadanya, berilah aku minum sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Mungkin Anda notice kok bisa tahu ya ini orang Yahudi dari pakaiannya tentu saja ya. Jadi orang-orang di sana sangat jelas sekali dengan bagaimana mereka berpakaian. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian ayat 12, perempuan ini sangat cerdas sekali dan mengingat sejarah yang sangat luar biasa. Dia ingat tentang siapakah dan apakah sumur tersebut. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu.
Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kita bisa highlight kalimat berikutnya ya, tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sangat luar biasa Tuhan Yesus menggiring sebuah percakapan. Lalu kemudian menggali apa yang terjadi di dalam kehidupan wanita tersebut. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah saudara sekalian, ada sebuah kisah, ini kisah nyata, saya juga lupa saya baca di buku apa. Tapi kisah nyata, 2 orang anak pemuda di sebuah desa itu sangat-sangat mencintai Tuhan. Kedua anak pemuda ini kemudian jatuh cinta di dalam pelayanan di gereja. Ya biasa ya, ada yang cinlok ya. Ya di sini juga ada mungkin ya yang cinlok ya. Jadi pelayanan bersama gitu ya, lalu kemudian sering latihan, sering ketemu, lalu jatuh cinta. Singkat cerita mereka berdua menikah. Dalam perjalanannya suami istri ini setelah menikah, lalu kemudian mau meniti karir. Dia pindahlah ke sebuah kota. Di kota besar ini, apa yang terjadi, mereka merintis sebuah usaha dan pekerjaan, dan Tuhan memberkati pekerjaannya. Dan Tuhan memberkati pekerjaan yang sangat berlimpah. Anak pemuda ini berdua menjadi orang yang sukses. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak, lalu anak-anak ini bertumbuh dewasa hingga suatu kali sesuatu hal yang tidak pernah mereka duga terjadi. Seperti petir di tengah siang bolong, saudara sekalian. Lalu kemudian istrinya sudah mulai mencium ada sesuatu gelagat yang tidak baik. Istrinya mencoba untuk bertanya, tapi suaminya selalu self defense, ya, memberikan sebuah jawaban, argumentasi. Sampai akhirnya si istri melihat dengan jelas bahwa suaminya berselingkuh dengan sekretarisnya. Lalu kemudian mereka mencoba untuk konseling, ketemu dengan pendeta, mencoba untuk cari jalan keluar, apa solusinya dan seterusnya. Tapi tidak bisa kemudian ditemukan sebuah jalan keluar dan kemudian mereka harus berpisah. Sang suami kemudian pergi bersama dengan sekretarisnya, saudara sekalian. Dan mereka kemudian entah pergi kemana dan seterusnya, dan istrinya ditinggalkan bersama dengan 2 anak-anaknya. Dan tak lama kemudian, karena ini adalah circle yang sama, usaha yang sama, istrinya lalu melanjutkan usaha yang seterusnya menjadi single parents untuk 2 anaknya, lalu berjalan dengan waktu. Lalu seketika muncullah sebuah berita, beritanya adalah suaminya kena stroke, saudara. Dan ketika suaminya kena stroke, apa yang terjadi? Istri mudanya meninggalkan dia. Dan tidak hanya itu, sang suami ternyata sudah ya ini bahasanya nggak enak ya, tapi pindah agama, ya mengikuti agama istrinya dan seterusnya. Lalu setelah kemudian stroke, pekerjaan yang sudah dirintis demikian luar biasanya, lambat laun, sudah menipis, tabungan sudah habis. Lalu kemudian bapak ini kere, sudah tidak punya apa-apa. Sampai suatu ketika sang pria ini ditemukan di pinggir jalan dan ditemukan oleh sekelompok orang, ya dengan kesulitan ngomong, kesulitan untuk melakukan segala aktivitas, hanya bisa mengatakan nama. Lalu nama itu dicari, singkat cerita nama itu ditemui adalah istri lamanya. Lalu entah dengan cara bagaimana, kemudian sang suami ini dibawa ke rumah istri lamanya. Lalu pintu diketok, kisahnya. Lalu ketika dibuka, istrinya kemudian melihat, mencoba untuk memahami siapa orang di depan sana. Dan kemudian dia sadar bahwa ini adalah suaminya. Lalu dia berkata kepada bapak yang mengantar suaminya, dia mengatakan tunggu sebentar ya, tunggu di depan. Lalu dia menutup pintu, dia masuk ke dalam, dia ngomong kepada kedua anaknya. Kedua anaknya mengatakan, sudah Mi, biar tahu rasa papi ninggalin kita. Jangan dibukakan pintu lagi. Lalu kemudian maminya mengajak 2 anak itu berdoa. Dan dia berdoa bersama dengan anaknya dan mengatakan, Tuhan mengatakan hari ini kita harus belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi. Dan maminya keluar membuka pintu. Dan membawa kembali suami lamanya yang sudah berselingkuh dan sudah pindah agama dan seterusnya. Tak lama kemudian sang suami kemudian dibimbing, dibina, digembalakan. Lalu kemudian suami ini bertobat dan terima Yesus kembali. Dan setelah itu dia bersaksi, saudara. Dan dia mengatakan demikian, saya sejak dari dulu bicara tentang agama, bicara tentang pelayanan, bicara tentang Yesus. Tapi saya tidak pernah mengalami siapa Tuhan. Tapi hari itu saya sadar ketika 1 kali suapan, ketika saya tidak bisa makan dengan tangan saya sendiri. Tapi istri saya menyuapi saya setiap makanan yang dia suapi ke mulut saya sadar itu adalah kasih Yesus yang sudah menyentuh hati anak dan istri saya dan kemudian mengubahkan hidup saya. Saudara sekalian, dari sini saya belajar satu hal.
kasih itu sulit sekali untuk bisa dipahami. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa memahami tentang kasih? Dunia akan mengatakan untuk apa orang yang sudah berdosa meninggalkan kamu? Toh bukan kamu yang salah. Maka saya punya sebuah filosofi dalam pelayanan. Kasih itu memang sulit untuk dipahami. Sulit saudara sekalian. Tapi bisa dijalani ketika engkau menjalani kasih di dalam Yesus. Anda baru sadar bagaimana kasih Yesus itu membalut luka Anda. Mengubahkan hidup Anda sedemikian. Dan inilah yang sebenarnya kita baca dalam kisah Yohanes tadi yang kita baca saudara sekalian. Ketika Tuhan Yesus kemudian dikatakan di sana harus melintasi Samaria. Mari kita lihat ayatnya. Bagian ayat yang keempat dikatakan demikian. Ia harus melintasi daerah Samaria. Pertanyaannya sangat sederhana, buat apa Tuhan Yesus ke sana? Ini bagian pertama, poin pertama yang kita bisa pelajari. Kasih yang memulihkan itu menerobos batas aktivitas agamis. Ayat 3 dan 4. Ia pun meninggalkan Yudea. Perhatikan, Yohanes menuliskan beberapa kota di sana. Tentu bukan tanpa sebuah alasan. Ada sana kata Yudea, lalu kemudian kembali lagi ke Galilea. Tapi ia harus melintasi daerah Samaria. Kalau kita melanjutkan kisahnya, kita tahu dong. Ada sebuah agenda khusus dari Yesus. Dia bertemu dengan perempuan Samaria, of course. Tapi kemudian Yohanes menuliskan beberapa kota di sana. Ia harus melintas Samaria. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda membaca letak geografis, sebenarnya dengan mudah kita ngomong, Yesus tidak harus melintasi Samaria, nggak harus. Toh juga kan ada aturan, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi Yohanes itu mengatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Nah coba kita breakdown sedikit ya. Kenapa Yohanes menuliskan beberapa kota di sana? Ada Yudea, Galilea, dan Samaria. Ini dia. Jadi Yudea saudara sekalian, di dalam beberapa buku yang saya baca, ditemukan bahwa Yudea adalah daerah Israel yang paling ketat memelihara Taurat dan tradisi agama Yahudi. Sedangkan Galilea adalah Israel di mana banyak orang-orangnya hidup sinkritis. Orang yang memadu padankan keagamaan dengan tradisi. Ya ini paling gampang lah kita kalau ngomong ya, ini minta maaf ya, saya disclaimer on dulu. Tetapi saya juga sadar, saya juga orang Batak. Saya tahu ada kantong-kantong Kristen di tempat-tempat kita, di saudara-saudara kita di Kupang, di NTT dan seterusnya. Ya beberapa orang saat itu sudah sinkritis. Ya, Bapak Ibu pernah dengar gak sih ada pendeta yang dalam tanda kutip seperti dukun? Yang pernah mengoperasi orang tanpa obat, lalu ngebelek perut dalam nama Yesus. Lalu perutnya diobok-obok, lalu keluar mur, obok-obok lagi keluar ini. Saya takutnya diobok-obok keluar kulkas, saudara. Keluar iPad gitu ya. Tapi dalam nama Yesus. Dan orang pada waktu itu percaya bahwa Tuhan bisa menggunakan hal-hal demikian. Jadi orang-orang Galilea kurang lebih itu mirip-mirip. Jadi ada tradisi pada saat itu yang beredar di sana, lalu kemudian diadopsi. Pada saat yang sama dia percaya kepada kekristenan. Nah ini orang Yudea dan Galilea. Tapi orang Samaria ini adalah daerah di mana banyak orang memeluk agama yang merupakan campuran, perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Campuran dari Yudaisme, agama mereka yang lama. Ya, of course mereka pegang hukum Musa dan Taurat dan seterusnya. Lalu kemudian mix dengan penyembahan berhala. 2 Raja-Raja pasal 17. Jadi ada seorang teolog yang mengatakan begini, saudara. Lebih mudah mengeluarkan Israel dari tanah Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari pikirannya Israel. Anda nangkep maksudnya? Lebih mudah mengeluarkan Israel dari tanah Mesir perbudakan. Lebih mudah. Tapi sangat sulit sekali mengeluarkan Mesir dari otaknya Israel. Jadi pada waktu mereka hidup bertahun-tahun di Mesir, mereka mengadopsi, melihat, menyaksikan. Bahkan pada saat itu ada sebuah warna tertentu yang mereka adopsi di kehidupan orang Mesir. Dan setelah mereka kemudian percaya Tuhan Yesus, apakah mereka semua tinggalkan? Enggak. Nggak tinggalkan. Maka saya yakin ya, teologi itu bukan hanya sekedar apa yang kita dengar, sudah. Teologi itu bisa berkaitan dengan situasi yang kita alami saat ini. Dan itu terbukti. Dalam sejarah gereja, banyak orang-orang yang nyeleneh ke kiri dan ke kanan dengan doktrin yang nggak jelas, pengajaran yang nggak jelas. Bukan karena mereka tidak tahu, sudah. Bukan. Tapi karena mereka punya masa lalu. Ada beberapa orang yang dulunya adalah dukun, dulunya adalah orang-orang yang bergaul erat dengan mistik, lalu kemudian bertobat. Ketika dia bertobat, khotbahnya itu isinya apa? Mistik, saudara. Mistik. Jadi memang tidak mudah. Saya tahu sekali, saya posting di Instagram beberapa waktu yang lalu. Kaitannya memang bukan hal mistik. Tapi berkaitan dengan hidup orang di masa lalu. Anda berpikir bahwa setelah percaya Yesus, lalu kemudian kejadian masa lalu tiba-tiba bisa hilang gitu? Ke-delete gitu? Lalu kemudian di backspace semuanya bisa hilang? Enggak, saudara sekalian, enggak.
Siapapun kita hari ini mungkin datang dengan background yang punya sexual abuse, punya pengalaman sexual abuse. Ada beberapa orang yang hari ini pengalamannya pernah dibully, pernah konflik dengan orang tua. Ada bullying verbal, kita merasa terluka di masa lalu. Lalu ketika percaya Tuhan Yesus, apakah semuanya itu hilang? Enggak, saudara. Makanya saya tidak aneh, ada beberapa orang sulit sekali untuk bertumbuh. Kenapa? Karena bagasi masa lalunya. Kembali kepada pokok ini, orang-orang di Samaria adalah orang yang demikian. Mereka punya pengalaman masa lalu. Pengalamannya apa sih? Pengalaman diperbudak. Dan kita tahu dong kisahnya, sejarah mengatakan pada waktu Salomo itu jadi raja, setelah itu kemudian terpecah belah, Salomo itu meninggalkan Rehabeam dan Yerobeam. Of course kita tahu dong. Dan ini meninggalkan sebuah historis, sejarah. Sejarahnya adalah kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah kerajaan utara kemudian diperbudak oleh Persia. Kerajaan yang selatan itu diperbudak oleh siapa? Babel. Babel di selatan itu kemudian dikeluarkan. Makanya kita tahu ada Esra, Nehemia itu di bawah tuh. Nah mereka adalah golongan orang-orang Yudea. Nah yang di atas itu jadi kotanya apa? Samaria. Nah yang menariknya saudara sekalian. Pada waktu kerajaan utara itu kemudian diperbudak, yang memperbudak adalah Persia. Suka atau tidak suka, Persia punya sebuah sistem. Bagaimana caranya daerah jajahan tidak kemudian membuat kudeta. Caranya gimana? Di-mix, saudara. Pintar sekali. Jadi waktu Persia mengalahkan kota A, kota B, bangsa A, bangsa B. Sama dia begini, bangsa A diambil 50% masukin di bangsa B. Bangsa B ambil 50% masukin di C. Supaya apa? Supaya mereka itu random. Karena mereka itu masing-masing, kemudian satu dengan yang lainnya gak bisa berkomplot, ngerti maksudnya? Gak bisa ngomong-ngomongan, yuk kita kudeta, yuk kita berontak, gak bisa. Karena semuanya udah masing-masing. Nah kerajaan utara itulah yang terjadi saudara. Jadi orang Samaria itu dipaksa untuk kawin campur, dipaksa. Kerajaan selatan ada gak sih kawin campur? Ada. Tapi gak mendominasi, prosentasinya kecil. Karena mereka masih tetap satu bangsa. Tapi pada saat kerajaan utara apa yang terjadi? Di-mix. Nah pada waktu berjalan dengan waktu, kerajaan yang selatan tahu dengar. Lu tahu gak sih Samaria no? Kenapa? Itu penduduk orang Yahudi ya, saudara-saudara kita. Sekarang udah gak Yahudi lagi. Loh kok kamu bisa tahu? Wah ada yang WA sini, WA sana, ada yang trending topik, di viral, di mana-mana. Dapatlah berita gitu loh. Beritanya apa tuh orang Persia no? Ya semuanya itu bangsa-bangsa diambil 50% digabungin ke sini, ngambil di sini, 50% digabungin di sini. Jadi orang Yahudi di sana tahu gak sih istrinya itu gak seperti orang Yahudi. Tahu gak sih? Ada yang menikah, ada yang menikah kemudian anaknya kayak zebra, hitam putih. Ada orang yang hari ini dialeknya udah gak jelas, udah gak Yahudi lagi. Mereka bisa notice dong. Karena semuanya sudah berbeda, bangsa-bangsa berbeda. Kalau binatang dikawin campur aja hasilnya beda ya, Pastor Iwan ya. Dari keturunan A, B, C hasilnya itu bisa beda. Apalagi manusia. Jadi mereka langsung bisa notice bukan hanya sekedar dengan omongan, bukan. Tapi mereka tahu. Nah inilah kasusnya, makanya orang Samaria pada waktu ketemu dengan Yesus langsung tahu, ini bukan orang Samaria. Karena orang Samaria gak seperti itu orangnya. Nah dari sinilah muncul bentuknya. Maka orang Samaria membangun bait mereka sendiri di Gunung Gerizim. Dan bagian itulah yang membuat sebuah gambaran ayat yang ke-9 di depan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku. Jadi Anda bisa mendapatkannya gambarannya. Gambarannya apa sih? Representasi hidup hari ini adalah ada orang-orang yang termasuk daerah Galilea. Ada orang-orang yang termasuk daerah Yehuda. Ada orang-orang yang termasuk di daerah Samaria. Ini tempat-tempat merepresentasikan bentuk dari berbagai macam jemaat yang hari ini memeluk agama. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita hari ini memeluk agama Kristen sebagaimana harusnya. Saya pertama ketemu dengan seseorang. Begitu ngobrol pertama kali ya, saya diundang di sebuah pelayanan lalu dia datangin saya. Anda tahu gak sih percakapan dia pertama kali yang muncul dari mulutnya? Dia tanya, Pastor Joy maaf ya, Pastor udah berapa kali nyelesain baca Alkitab sampai habis? Out of nowhere. Gak ada gitu percakapan yang lain, tanya kek udah makan atau belum gitu kan. Mau minum apa enggak, percakapan lain kek. Ini kan pertanyaan kan gak enak ya. Ini kan sama seperti nanya kepada seorang perempuan, maaf ya bu, ibu usianya berapa? Kan gak penting, jangan nanya gitu dong, basa-basinya yang lain kek gitu loh.
Jangan tanya gini, maaf, umurnya berapa sekarang? Oh 45, sudah menikah atau belum? Aduh, tonjok aja nih kepala nih orang. Gak usah nanya gitu, gak usah gitu loh ya. Kalau baru kenal ngomongnya tuh yang random aja. Tanya kayak misalnya Pak milih presiden siapa Pak? Nah, gitu loh ya. Pak ini Pak ada masalah ini misalnya restoran ini enak Pak apa kayak gitu. Ini out of nowhere tanya sama saya. Pastor Joey maaf tanya. Sudah berapa kali baca Alkitab sampai selesai? Dalam hati saya getok ini ya. Ya. Gak usah nanya itu lagi. Ya pengen ngomong kan serba salah ya. Saya mau ngomong apa? Nggak banyak sih, 30 kali. Kan nggak enak juga ya ngomongnya. Waktu saya nggak balas, saya senyum aja, dia ngomong. Kalau saya sih Pak baru 10 kali. Ini lagi jalan yang ke-11. Gue udah pengen gini, siapa? Saya Pak, siapa yang nanya maksudnya? Ya saya nganggu-nganggu. Saudara sekalian ada banyak orang hari ini terjebak di dalam aktivitas agamis. Berapa banyak hari ini orang-orang Kristen merasa orang yang punya karunia tertentu stratanya lebih tinggi bro. Daripada orang yang tidak punya karunia. Berapa banyak orang Kristen hari ini memeluk agama Kristen dengan semua disiplin rohani. Berpuasa, berdoa. Dan merasa bahwa kalau melakukan aktivitas agamis, dia sudah dekat sama Tuhan saudara. Brother saya kasih tahu Yudas Iskariot kurang dekat apa sama Yesus. Kurang dekat apa sama Yesus. Tapi orang sangat dekat dengan Yesus justru mengkhianati Yesus. Ini dia. Pada akhirnya mereka yang memeluk agama dengan ketat belum tentu mengalami pelukan Tuhan yang hangat. Maka pagi ini saya men-challenge Bapak Ibu untuk bertanya. Kenapa saya menjadi orang Kristen? Why? Epistemologi. Why I believe what I believe. Kenapa saya yakin dan percaya apa yang saya percaya. Mengapa hari ini saya duduk di sini dan datang ke gereja? Mengapa saya berdoa? Mengapa saya berpuasa? Of course saya setuju, saya yakin disiplin rohani itu penting brother. Melayani itu penting brother. Punya karunia itu penting brother. Tapi lepas dari segalanya, kalau kita tidak fokus kepada Injil Kristus yang menebus dosa kita, yang mati bangkit naik ke surga, kita kemanapun gak akan pergi kemana-mana. Seberapa banyak aktivitas agamis yang kita pegang hanya membuat kita frustrasi. Ada berapa banyak orang Kristen hari ini frustrasi. Gue udah jadi Kristen pastor. Gue udah berdoa, gue udah baca Alkitab. Tapi kok lepasin kecanduan sama film porno susah banget ya. Kecanduan sama game kok gak bisa lepas ya. Kok saya ini kalau ngomong selalu kasar pastor. Pertanyaannya sederhana saya tanya, bagaimana engkau melakukan apa yang harus kamu lakukan? Dia bertanya balik, maksudnya apa sih? Apakah kamu melakukannya dengan kekuatanmu dan mengandalkanmu sendiri? Jawabannya saya berusaha. Kesalahan yang utama adalah kita tidak melekat pada sang pokok. Maka kita tidak punya kuasa untuk melawan kuasa dosa, saudara. Semakin kita berusaha jadi orang baik, agama terus menuntut A, B, C, melakukan semua hal. Kita semakin frustrasi. Maka saya nggak aneh kalau ngeliat ada banyak anak pemuda hari ini nggak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena melelahkan. Masa bisa ada yang ngomong, Pak saya hari ini sial Pak. Kenapa? Iya waktu mau kerja ban kempes. Begitu sampai kantor gue kena marah. Begitu pulang gue ribut sama pacar gue. Begitu mau tidur sama nyokap marah-marah. Gue sial Pak hari ini Pak. Setelah saya evaluasi, wah ternyata saya lupa saat teduh tadi pagi. Come on man. Apakah Tuhan tuh kayak polisi gitu? Yang lihat-lihat mana nih? Hayo gitu ya. Ya saya tahu ya, nggak semua polisi gitu. Ya, saya ngomong dulu, nggak semua polisi gitu. Tapi beberapa orang merasa, oh polisi tuh kok cari-cari sih? Kok lihat-lihat begini sih? Nggak semua polisi begitu, of course. Tapi ada banyak orang punya pengalaman, sepertinya kok dicari-cari, apakah Tuhan seperti itu? Enggak, saudara sekalian. Inilah pergumulan, makanya kitab Amos pasal 4, kalimatnya kan begini. Datanglah ke Betel, lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal, perhebatlah perbuatan jahat. Perhatikan, bawalah korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu. Semuanya aktivitas agama saudara sekalian. Bakallah korban syukur. Tapi kalimat paling bawahnya, sebab bukankah yang demikian kamu sukai? Maka berhenti melakukan apa yang kamu suka, karena itu membuat hati Tuhan terluka saudara. Dan kita pada waktu datang ke gereja, kita merasa kita menyukakan hati Tuhan. Are you sure? Coba tanya dalam hati yang kecil yang paling dalam. Benar gak sih saya datang ke gereja karena semata-mata saya mengasihi Tuhan? Atau ada agenda khusus yang lain? Saya tahu sebagai manusia yang berdosa motivasi gak mungkin murni 100% of course.
Tapi setiap firman yang diberitakan harusnya mengoreksi motivasi. Seberapa banyak dari kita hari ini jadi orang Kristen yang hidup dalam zona nyaman. Saya merasa saya sudah datang ke gereja, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah kasih persembahan, saya sudah dapat berkat, saya sudah melayani, selesai. No. Pergumulan inilah yang harus kita hadapi. Maka Matius pasal 15 ayat 7 dan 9 dikatakan demikian. Hai orang-orang munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka apa? Ajarkan ialah perintah manusia. Saya ketemu dengan beberapa jemaat saya. Kalau liburan selalu cari gereja yang sama. Saya tanya, tante kenapa cari gereja yang sama? Gini loh Pak Joy gak tahu ya, kalau saya datang ke gereja yang bukan GKI, rasanya kok seperti bukan ibadah. Sebentar. Maksud tante gimana? Iya gitu loh, kan kalau di GKI itu setelah kita itu mengaku dosa ada salam damai. Salam. Bagus gak sih? Bagus gitu loh. Tapi kadang-kadang tradisi yang melekat, itu membuat kita kemudian merasa gak ibadah. Kalau gak ada ini gak ibadah. Saya pernah ketemu dengan seseorang juga di sebuah gereja yang lain supaya saya fair. Saya nggak cuma ngomongin gereja saya, gereja yang lain. Tiba-tiba pastornya datangin saya setelah kasih makanan, minuman, kita ngobrol. Lalu pastornya ngomong begini, Pak Joy maaf ya, di tempat kami kalau gereja seperti ini. Kadang-kadang itu waduh jemaat tuh gak bisa diatur. Begitu penyembahan, begitu pujian, waduh kadang-kadang tuh udah gak bisa diatur. Lari sana, lari sini, ada yang main kereta-keretaan. Ada yang naik ke atas tempat duduk, loncat-loncat di atas tempat duduk. Aduh maaf ya, soalnya gini pastor, kalau gak gitu rasanya gak gereja. Maksudnya gimana? Tolong jelasin maksudnya. Rasanya gak gereja tuh apa maksudnya? Maka ada banyak orang hari ini menentukan kehadiran Tuhan tuh dengan perasaan. Kalau ada ini, gak ada ini berarti saya ibadah atau gak ibadah. Sudah sekalian kalau Anda tidak berfokus kepada Injil, maka Anda tidak akan bisa melepaskan. Mana esensi kebenaran, mana cara orang beribadah. Karena masing-masing orang bisa beribadah dengan cara yang berbeda, itu ekspresi saudara. Tapi ekspresi ini tidak bisa menentukan sikap hati yang sesungguhnya. Orang yang mengangkat tangan dan menangis waktu pujian tidak lebih rohani daripada orang yang santai, cool. Gak bisa saudara sekali. Tapi entah kenapa kita punya cara pandang seperti orang Samaria. Lu kan orang Yahudi. Gua kan Samaria, gua itu di bawah. Lu kan lebih higher, lu kan lebih tinggi, lu kan lebih bagus, lu kan lebih rohani. Wanita Samaria waktu ketemu sama Tuhan Yesus, inilah yang dalam hatinya. Dan ini ada berita baik saudara sekalian. Berapa banyak kita hari ini melayani. Berapa banyak kita rajin di dalam gereja. Berapa banyak karunia. Yang terpenting dan utama adalah hati yang mengasihi Kristus. Karena orang yang mengasihi Kristus sungguh-sungguh akan melakukan yang terbaik. Sudah di poinnya. Kemanapun Anda pergi. Kemanapun Anda bergereja dan beribadah. Kalau Anda tidak punya core akar yang mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Karena sadar Yesus sudah mengasihi dirinya. Kemanapun Anda pergi Anda tidak akan growing. Maka setiap kali Anda datang membaca Alkitab. Pastikan di dalam hatimu Tuhan. Aku membaca Alkitab karena aku tahu aku ingin mengenalmu. Karena aku yakin iman adalah titik temu antara pengenalan dan pengalaman. You follow after me ya, sama-sama ya. Iman adalah titik temu antara pengenalan dan pengalaman. Sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Iman adalah titik temu. Ya sama-sama dong, ikuti saya ya. 1, 2, 3. Iman adalah titik temu antara pengenalan dan pengalaman. Kalau kita mengenal Tuhan lebih sungguh, kita akan mengalami Tuhan. Orang yang sudah mengalami Tuhan, hatinya akan terus didorong untuk mengenal Tuhan. Amin gak sih? Seberapa besar dia mencintai aku, membuat aku kemudian hari ini tidak menjadi orang yang sama seperti dahulu. Dan perubahan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupanku itu membuat saya sadar bahwa hari ini saya hadir bukan karena aku bisa, bukan karena aku mampu. Tapi karena anugerah Tuhan memampukanku untuk berjalan. Sudah kasih tidak bisa dipahami. Coba hari ini lihat kiri dan kanan Anda, coba lihat kiri kanan Anda. Begitu Anda lihat kiri kanan Anda, ada 1000 kisah di balik semua wajah yang Anda lihat, betul gak sih? Apa wajah itu? Mungkin ada seseorang yang pernah terluka hari ini, di masa lalunya. Mungkin hari ini ada orang-orang tertentu bergumul dengan kehidupan pribadinya. Mungkin ada anak-anak pemuda hari ini sulit sekali untuk membuka sebuah relasi yang baru karena ketakutan dengan mantan yang dahulu.
Saya nggak tahu berapa banyak anak-anak muda hari ini sulit sekali untuk bertumbuh dan bergaul dengan orang lain. Kenapa? Karena ketakutan, suspicious, curiga, nih orang kok baik sih? Sudah pergumulan inilah yang harusnya kita terobos dengan apa? Dengan kasih yang luar biasa. Ini dia, berhentilah menjadi orang Kristen yang hanya rajin ikut kebaktian. Tapi tidak pernah sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Kita baca sama-sama, 3, 2 ya. Berhentilah. Sama-sama ya, semangat ya. 1, 2, 3. Berhentilah menjadi orang Kristen yang hanya rajin ikut kebaktian. Tapi tidak pernah sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Next slide. Bukan karena kita rajin beribadah maka kita dikasihi Tuhan. Tapi mereka yang mengalami kasih Tuhan akan memberi hidupnya sebagai ibadah yang sejati. Sudah saya challenge Bapak Ibu sekalian. Apakah kita memberi hidup kita sungguh-sungguh? Anda tahu ya ilustrasi klasik. Hati manusia seperti rumah. Di dalamnya ada kamar-kamar. Dan ketika Yesus mengetok pintu rumah kita, kita buka, Tuhan Yesus selamat datang. Anda pernah dengar kisah ini kan? Lalu Anda ajak Tuhan Yesus datang, ini kamar saya dengan istri saya. Ini kamar anak-anak saya. Ini kamar meja kerja saya. Ini kamar saya di dapur dan seterusnya. Lalu kita menunjukkan ini kamarmu Tuhan Yesus. Lalu kita presentasi dari semua kamar karpetnya yang paling mahal, karpetmu Tuhan Yesus. Dari semua AC di kamar yang ada, AC-mu paling mahal. Dari semua tempat yang ada ruanganmu paling besar Tuhan Yesus. Anda persilakan masuk Tuhan Yesus. Lalu setelah Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar itu kita menutup pintunya, kita menguncinya sudah. Lalu Tuhan Yesus mengetuk dari dalam dan mengatakan, let me go. Lalu kita buka pintunya, Tuhan kenapa? Kurang apa di kamar ini? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, saya tidak mau kamar ini. Waktu kita tanya Anda mau kamar yang mana, Tuhan Yesus menjawab apa? Anda ingat? Saya mau semua kamar dalam rumahmu. Saya mau semua kamar dalam rumahmu. Dan hari ini Tuhan Yesus sudah mengatakan mengetok pintumu. Brother, gimana dengan pernikahanmu hari ini? Apakah engkau menutup pintu buat Yesus di dalam pernikahanmu? Kasih yang menerobos batas. Sudah. Ada banyak orang Kristen hari ini datang ibadah sama-sama, tapi hatinya menjauh. Kita datang ke gereja supaya semua orang bisa lihat gue dalam kondisi yang baik. Gue dalam kondisi yang oke. No. Mungkin hari ini Anda datang dengan suami istri bawa konflik. Gak kelar, gak selesai. Saya pernah ketemu dengan satu orang pasutri. Sudah. Waktu saya ngomong tentang konflik dalam rumah tangga, dia ngomong, Pak, Bapak gak tahu di rumah tangga kita mah gak pernah konflik. Akur-akur terus. Sudah berapa lama Pak menikah? Hampir 8 tahun. Luar biasa. Coba tolong kasih tahu rahasianya apa. Dia ngomong rahasianya satu, jangan ngomong sama istri. Ya. Pokoknya kalau kita udah ngomong sama istri ujungnya berantem. Daripada nanti berantem lebih baik jangan ngomong. Apakah itu pernikahan? Tapi pada saat yang sama mereka hidup dan sebagai orang Kristen. Kita mengalami banyak gejala-gejala yang mungkin kita sekarang tahu. Kita merasa kesepian, kita merasa luka hati, kita merasa cemburu, kita merasa curiga. Kita punya banyak gejala saudara. Tapi sekali lagi aktivitas rohani gak akan pernah menyembuhkan semua gejala dan perasaan negatif. Yang bisa menyembuhkan Anda adalah hanyalah Injil Kristus, ini dia. Tanpa kasih Kristus aktivitas rohani ibarat obat pusing yang hanya akan mengurangi gejala. Tapi tidak pernah menyembuhkan akar dari segala sesuatu dalam hidupmu, yaitu dosa saudara sekalian. Yaitu relasimu yang terputus dengan Kristus. Dan pada waktu itulah kasih Yesus menerobos batas, menerobos aktivitas agamis. Dia tidak melihat seberapa banyak engkau baca Alkitab, seberapa rajin engkau berdoa, seberapa banyak karunia. No, dia memanggil orang-orang yang berdosa saudara. Yesus datang mencari bukan orang yang baik, yang benar, bukan yang rajin ibadah, bukan dia cari orang yang berdosa saudara. Dan kalau ya hari ini kita merasa saya orang berdosa. Kita datang kepada Tuhan dan yang luar biasanya kasih Yesus, dia tidak pernah menolak orang yang berdosa untuk datang. Dia membuka tangannya saudara sekalian. Maka saya gak tahu dengan kehidupan kekristenan kita hari ini. Adakah kita hari ini mulai burn out gereja? Ya. Mulai capek baca Alkitab, berdoa. Rasanya kok gini-gini aja. Saya ketemu anak pemuda yang mengatakan, Pak Joy, saya pernah coba Pak Joy, seminggu saya gak doa, gak ke gereja, gak baca Alkitab. Hidup gue sama. Gue mau doa, mau gak doa, baca Alkitab, gak baca Alkitab, semuanya sama. Kenapa? Karena terjebak dalam aktivitas agamis. Dia tidak tahu tujuan hidup yang sesungguhnya. Kita dipanggil untuk memuliakan dan menyenangkan dia melalui apa yang kita bisa lakukan. Pada waktu kita gagal kasihnya tidak pernah berkurang.
Waktu kita berhasil kasihnya tidak pernah bertambah, itu kasih Yesus yang terus konsisten menunggu kita untuk pulang, saudara. Akhirnya saya nggak tahu berapa banyak dari kita sebagai orang Kristen. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi punya cara berpikir yang duniawi. Kita terlihat rohani, tapi punya pola pikir duniawi. Kita merasa kalau saya bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik, maka Tuhan kasih yang terbaik. No, Yesus sudah lebih dahulu bayar di depan, sudah. Lunas membayarnya, sudah. Tidak cicil. Dan penebusan Kristus yang sudah lunas dan sempurna itu menggerakkan hati kita sedemikian untuk apa? Untuk hidup bagi Yesus. Last but not least ini dia. Kasih yang memulihkan menerobos batas standar sosial kehidupan. Ayat 13 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus. Untuk selama-lamanya. Ada coba pahami apa yang menjadi percakapan pada saat itu. Itu ada sumur, itu ada timba. Kita ngomong tentang air untuk diminum. Tapi Yesus mengatakan air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang terus menerus memancar. Oke, bisa memancar terus menerus, so what gitu loh. Lalu kemudian perempuan itu memberikan sebuah narasi yang lebih utuh. Ini dia, ayat 12, sang perempuan menyinggung perihal Yakub. Kejadian 29 ayat 10 menjelaskan orang Samaria perasa bahwa mereka keturunan Yusuf. Keturunan ningrat, saudara. Walaupun kami ini kawin campur, tapi nenek moyang kami keturunan ningrat. Itulah sebabnya perempuan itu mengatakan dalam ayat 12, Yakub, nenek moyangnya, punya jasa. Loh, bentar. Ini kan ngomong tentang air ya. Ini kan mau minum ya. Yesus ngomong, gua kasih air. Air itu akan memancar. Lalu kemudian si perempuan ini kasih sebuah historis. Historis apa? Seakan-akan perempuan ini mengatakan, siapa lalu bisa kasih saya air hidup? Perempuan ini mengatakan lalu kemudian menjelaskan tentang hubungan sosial. Apa itu? Saya ini keturunan ningrat. Kamu jangan kasihani saya karena saya ini mau ngambil air. Jangan, ini sumur, itu punya sejarah. Anda bisa tahu ya, Anda bayangkan ya. Si perempuan ini tidak mau dilecehkan. Yesus tidak melecehkan perempuan ini, tentu saja. Tapi perkataan Yesus kepada perempuan ini menyinggung hati tersebut. Lalu dia mengatakan, Yakub telah memberikan air kepada mereka, yaitu keturunan Yusuf. Apa sih konklusinya ini? Coba perhatiin. Perempuannya seorang perempuan. Iyalah, perempuan, masa perempuan cowok. Kenapa perempuan? Karena dalam tradisi kuno dahulu, perempuan ada di bawah. Dia merasa sudah di bawah. Yang kedua, dia bicara tentang air di dekat sumur pada siang hari. Kenapa kok siang hari? Karena dia tahu siang hari itu tempat yang sepi. Gak ada orang. Jadi dia gak siap ketemu dengan banyak orang. Ketiga, dia tahu dia punya tindakan yang menyimpang. Lihat ya, salahnya udah berapa kali nih? Perempuan. Kalau dia perempuan lalu keturunan ningrat, keturunan orang yang suci, yang kudus, oke lah. Tapi dia sudah layer pertama salah, perempuan. Hidupnya juga gak baik. Karena hidupnya gak baik dan dia seorang perempuan, dia sadar diri dong. Makanya dia ngomong tentang siapa sumur ini, dia ngomong tentang apa, standar sosial. Dia ingin menjelaskan, woi guys, walaupun gue jelek gue punya harga diri. Si perempuan Samaria pengen kasih tahu begitu sama Yesus. Gue tahu gue manusia berdosa. Tapi tunggu dulu dong, gue juga punya harga diri. Gue tahu gue gak bisa ketemu yang lain. Gue harus ngambil air di jam 12. Gue tahu. Dia pengen menjelaskan siapa dirinya. Maka pada waktu Yesus merespon. Keturunan Yesus dari bangsa lain. Ada Yesus merespon ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan, berikanlah aku air itu. Supaya apa? Supaya aku tidak haus dan saya gak usah datang ke sini. Pertanyaan sederhana, dari semua mekanisme pertanyaan mengkaitkan dengan semua standar sosial, perempuan sudah mengatakan apa sih? Saya capek Pak dengar apa kata orang Pak. Kasih saya air itu Pak, supaya saya gak usah ke sumur ini. Karena setiap kali saya melangkah mau ngambil air ke sumur ini Pak, di telinga saya, di pikiran saya terdengar Pak. Omongan orang lain tuh yang suka gibahin saya. Saya tahu walaupun gak pernah dengar langsung Pak, saya tahu. Orang-orang di sekitar saya itu mencibir. No, lihat no, perempuan itu no. Tuh yang di pinggir jalan no, lihat tuh cowok lagi kan, cowok baru lagi kan. Lu tahu gak sih? Ada ibu-ibu lain yang datang. Oh tahu gue yang naik BMW itu kan.
Bukan, yang lain lagi sama naik Mercy. Berarti cowok yang lain dong. Ada ibu-ibu lain yang ngomong, enggak, tahu enggak sih, itu waktu itu datang tuh ya, bukan yang itu mah usianya udah tua, yang ini mah masih muda. Dia di dalam tatanan sosial. Dia bilang, gue gak bisa gini terus hidupnya. Tahu gak sih, berapa banyak anak muda hari ini pengen suicide? Anda tahu? Anda tahu kenapa? Karena toxic relationship. Saya evaluasi diri saya, kenapa saya keluar masuk panti rehabilitasi 5 kali? Jawabannya apa? Toxic relationship. Begitu udah keluar nih, gue keluar dari panti rehab, udah baik nih, udah sembuh nih. Ketemu dong sama teman-teman, ketemu dong sama orang tua. Yang apa? Yang selalu mencibir saya. Ya saya tahu, saya ini susah dipercaya, saya tahu, saya sadar. Tapi begitu nyampe dalam komunitas, yang menolak saya, apa yang terjadi? Lebih baik gue jahat sekalian daripada baik gak diterima. Artinya sih? Ngapain gue bertobat kalau orang lain gak bisa melihat perubahan dalam hidup saya? Ngapain? Degradasi, tau gak sih, si perempuan udah hopeless. Tuhan kasih saya air itu Tuhan. Kasih saya, supaya saya gak usah datang ke sumur ini lagi. Karena setiap kali saya jalan mau ke sumur itu, saya tahu setiap orang ngomongin saya. Dan berapa banyak orang hari ini capek hidup di dunia ini, kenapa? Karena banyak omongan, kiri kan. Ngapain lu ke gereja, hidup lu aja gak bagus. Pelayanan, preketek. Gua tahu lah siapa lu. Yang hari ini single merasa inferior, tau gak sih? Karena omongannya selalu begitu, kapan nikah, kapan punya pacar. Capek hidupnya dituntut sana sini. Yang udah menikah 5 tahun ditanya, kapan punya anak. Bro, gue bukannya gak usaha, tapi belum dikasih. Tapi entah kenapa orang-orang merasa, aduh gelisah gitu loh. Ya, ada reuni, udah capek reuni, aduh ngomongannya pasti itu lagi, ngebahasnya itu lagi, gue gak siap. Dan sekalian inilah kuncinya, inilah problemnya. Dosa seringkali membuat kita takut pada apa kata orang, daripada apa kata Tuhan tentang kita. Iya gak sih? Saya gak tahu berapa banyak dari kita punya omongan dari orang lain. Membuat kita capek, tapi hari ini ada good news. Ada berita baik, apa itu? Kamu berharga bukan karena apa yang kamu bisa lakukan. Kamu berharga karena apa yang sudah Yesus lakukan buat hidupmu. Dan dengan semua beban masalah kehidupan yang pernah saya lalui, tentu saja kita harus bertobat, saudara. Tapi hari ini saya bisa mengangkat wajah saya dan mengatakan, saya bukan orang yang dulu lagi. Saya orang di dalam Kristus, hari ini aku adalah ciptaan yang baru. Hari ini aku berharga, aku mengangkat wajahku dan melihat Kalvari. Aku melihat Yesus yang disalibkan, aku melihat pengorbanan Yesus membuat saya hari ini bisa melangkah ke depan. Saya gak peduli apa kata orang terhadap saya tahu yang penting adalah apa kata Yesus dalam diri saya. Saudara, saya mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk bangkit hari ini. Bangkit bagi Yesus karena kasih menerobos batas tatanan sosial. Saya bukan ngomong, kita gak bisa ngedengerin apa kata orang ya, saya bukan ngomong begitu. Kita bisa mendengar, tapi kita punya filter. Hidup kita tidak dikendalikan dengan apa kata orang, tapi apa kata Yesus pada hidup kita. Kalau kita bisa mendengar, kita tahu filter. Mana batasan, mana bagian. Saya bisa introspeksi, of course. Orang lain mungkin mengingatkan kita, betul. Tapi hari ini saya mau melangkah bersama dengan Yesus. Dan hari ini siapa saya? Saya hidup karena kasih Yesus. Dunia mengatakan kalau kamu layak dikasihi karena kamu baik. Tapi Kristus justru mengasihi kita yang berdosa dan dipandang tidak baik oleh dunia ini. Dan yang menariknya ayat 18 saudara-saudara sekalian. Ketika percakapan di akhir, epilog percakapan ini. Yesus memberikan sebuah bagian yang sangat menarik. Sebab engkau sudah punya 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Enyahlah dari hadapanku, hai wanita berdosa. Kasih tahu ya, kalau Yesus ngomong gitu layak gak? Halo, layak gak? Yang ada padamu hari ini bukan suamimu. Bertobatlah kamu. Layak gak? Layak. Tapi kalimat Tuhan Yesus ini seperti membuat api yang sedang bergelora dalam hati. Disiram air yang sejuk, saudara. Dia mengatakan dalam hal ini engkau berkata benar. Anda tahu maksudnya kalimat ini? Sama seperti Yesus berjumpa dengan Petrus. Engkau Tuhan apa hantu? Engkau Tuhan apa hantu? Jika engkau adalah Tuhan, bawa aku berjalan. Dia berjalan di atas air.
Langkah demi langkah lalu ada sebuah terpaan angin. Dia jatuh saudara. Waktu Yesus datangin Petrus, apa yang dikatakan Yesus? Makanya lu tahu rasa kan, kecebur kan? Gitu, lu gak ngeliat gua sih. Gitu kata Yesus. Respon Yesus menarik, dia mengulurkan tangannya. Anda tahu siapa Yesus kita? Waktu kita berkata Tuhan saya sudah gagal. Tuhan gak ngomong gini, gua udah tahu kan. Tahu rasa gak lu? Gua udah omongin jangan gitu, lu gitu terus kan. Biar tahu rasa gitu Yesus. Tuhan saya gagal. Anda tahu Yesus ngomong apa? Come. Dia gak ngomong apapun, dikasih pelukan. That's fine. I am here with you, for you. That's fine. Saya gak tahu berapa banyak orang hari ini pernah gagal. Dan bahkan Anda tidak bisa terbuka dan jujur kepada Tuhan. Tapi hari ini engkau berkata jujur pada Tuhan, Tuhan, I am failed. Saya gagal Tuhan. Saya udah jatuh Tuhan. Saya bikin kesalahan Tuhan. Saya mengambil keputusan untuk bercerai Tuhan. Saya tahu. Tapi hari ini perceraian sekalipun, kalau Anda pilih, tidak ada kasih yang tidak bisa mengampuni dosa tersebut. Anda datang pada Yesus. Anda datang. Mungkin beberapa dari kita hari ini menyimpan beribu macam kisah yang orang lain jangan tahu. Kenapa? Aib. Aib. Tapi hari ini kita ngomong jujur pada Tuhan. Karena kasih menerobos batas. Yang terakhir, kejujuran adalah awal dari pemulihan yang menuntun pada pertobatan. Karena mereka menyadari betapa besar dosanya. Dapat memahami betapa dalam kasih Yesus kepada. Anda tanya saya apa yang membuat saya hari ini bersemangat untuk melayani. Karena saya tahu betapa buruknya saya hidup dalam masa lalu. Dan betapa besar kasih Yesus menjangkau saya. Udah begitu besar kasihnya. Begitu tadi pujian dan penyembahan saya bertanya. Siapa saya? Who am I Lord? Siapa saya Tuhan? Siapa Petrus Tuhan yang berkhianat yang hanya cuma bisa ngomong doang? Siapa Paulus? Siapa orang-orang yang ada dalam Alkitab? Orang yang sebenarnya tidak berguna. Yang harusnya dibuang. Siapa Yunus? Yang begitu diperintah dia lari. Dan Tuhan bisa cari yang lain. Tapi Tuhan tidak cari yang lain, dia kejar Yunus. Dan hari ini sebagaimana Tuhan mengejar Yunus, Tuhan sedang mengejar hidupmu hari ini. Mari kita buka hati kita sudah. Dan katakan, Tuhan, here I am. Saya di sini Tuhan. Saya datang dengan hati yang hancur. Saya datang dengan kegagalan saya Tuhan. Saya gak bisa ngomong ini sama orang lain. Apalagi kalau saya cowok, gak bisa. Tapi hari ini saya tahu ada kasih yang sejati membuka tangannya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Di akhir sermon ini, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Adakah di antara kita hari ini ingin berkata Tuhan, di sini saya. Mungkin orang lain bisa melihat saya datang ke gereja. Mungkin orang lain bisa melihat saya memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin orang lain bisa melihat saya melayani dengan baik. Tapi they don't know that my heart is broken. Hancur. Saya bawa beban hidup saya. Saya bawa penyesalan di masa lalu. Dan hari ini Tuhan, saya datang kepadamu. Karena kasih-Nya menerobos batas. Menerobos batas. Dan saya men-challenge Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian hari ini. Kalau Tuhan Yesus kasih-Nya luar biasa. Come on man. Jangan hidup biasa-biasa hari ini. Kasihi melebihi batas kemampuan yang kamu bisa lakukan. Karena bukan kamu tapi Yesus yang lakukan. Tapi berikan hidupmu dipakai oleh Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, Engkau melihat hidup kami. Kami hari ini datang dengan segala macam kehidupan perkara hidup yang gak bisa digambarkan. Bahkan mau cerita pun saya bingung Tuhan, mau cerita dari mana, begitu kompleks Tuhan. Ada banyak dosa, penyesalan, keputusan yang salah. Tapi panggilan Tuhan tak pernah salah walaupun kami selalu salah dalam mengambil keputusan. Panggilan Tuhan kepada kami tidak pernah salah. Panggilan kami datang ke gereja ini tidak pernah salah. Walaupun kami datang dengan beribu macam kesalahan yang kami lakukan.
Bapak Ibu dan jemaat sekalian, mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Sebagai sebuah simbol dan tanda Tuhan, di sini saya. Kalau saya hari ini bisa hidup semuanya karena kasih Yesus. Kalau hari ini saya bisa beribadah semuanya karena kasih Yesus. Kalau saya hari ini bisa memuji Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Saya ada sebagaimana saya ada hari ini dengan segala kehidupan yang mungkin pernah melukai banyak orang atau dilukai oleh banyak orang. Di sini saya Tuhan, dan saya berdoa memohon, saya mau belajar jujur padamu dan melihat dan mengatakan, Tuhan, saya hancur. Tenun kami kembali, balut hati kami yang luka ya Tuhan. Sembuhkan. Supaya kami hari ini boleh melangkah dengan keberanian. Sekali lagi bukan karena kami bisa, tapi karena Tuhan yang membuat kami bisa. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa.